Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin, tamu-tamu Allah yang ulun muliakan. Kenapa ulun katakan tamu-tamu Allah? Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Inna baitiya fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumahku, kata Allah, di muka bumi adalah masjid. Meskipun agak kecil dari masjid, tapi sama tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ahbabi umar baiti. Para kekasihku itu adalah mereka yang memakmurkan masjidku. Man arada ayyazurani falyazurru baiti. Maka kata Allah, barang siapa yang ingin berkunjung bertemu denganku, maka datanglah ke rumahku. Nah, kita berada di rumah Allah. Maka seorang tamu pasti akan diberikan hidangan. Hidangan apa yang Allah akan berikan kepada kita? Yaitu berupa ampunan dosa, rahmat dan keridhaannya. Mudah-mudahan kita dapat itu semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kita semua mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, kali ini ulun menyampaikan ceramah agama seputar sedekah. Hukum sedekah ini adalah sunnah. Dalam agama kita ada 5 hukum. Yang pertama wajib. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat fardu 5 waktu. Alhamdulillah lah, ada yang 3 waktu, 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan wajib. Puasa nazar wajib. Ya Allah, bila begini ulun akan begini puasa misalnya, maka wajib jadinya. Zakat wajib. Haji pun wajib bagi yang mampu dari segi fisik dan ekonominya mampu, maka diwajibkan untuk beribadah haji. Meskipun ngantri dulu. Sekarang ini ya Allah, masya Allah, 10 tahun kalau mantrinya menunggu jadwalnya. Kemudian haram, apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Contohnya perilaku haram itu apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Allah gini diduakan syarik, apalagi manusia. Apalagi mabuk-mabukan, berjudi, zina, memutus tali silaturahmi, berbohong, gibah, apalagi fitnah. Itu pun juga termasuk perilaku haram yang apabila kita kerjakan berdosa. Kemudian makruh. Makruh itu berasal dari kata kariha yakrahu, ditambahi huruf mim, makruh. Artinya perkara yang dibenci.
Memang secara kaidah apabila ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau banyak makruhnya bisa nanti berubah jadinya ya. Contohnya yang makruh apa? Makan pete, bersikat gigi kada, 4 berjamaah ke masjid, ubaya takbiratul ihram, Allahu Akbar, pingsan dah seekong deh kayaknya. Membuat orang kada nyaman itu dosa juga. Kemudian apalagi perkara yang mubah atau yang boleh, makan, minum, atau tidur. Tidur siang siapa yang mau? Boleh. Karena katanya manfaatnya barang siapa yang tidur siang itu daya ingatnya lebih kuat. Ya, tubuhnya lebih sehat, lebih fit, lebih segar. Berbeda dengan orang yang tidur setelah asar, sebaliknya malah jadi pikun. Nah, jadi tempat-tempatnya ada, tidur itu tidak sembarangan. Makan minum boleh, tetapi dalam agama kita ada perbedaan. Orang yang makan dengan tidak berdoa dengan yang berdoa berbeda. Sesuatu yang mubah bisa menjadi beribadah kalau kita membaca doa di awalnya. Apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sesudah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tidur juga perkara yang mubah. Tetapi kalau kita awalnya dengan doa, maka sampai pagi bangun kita dinilai ibadah. Ya, meskipun sama pada tidur, tapi yang satu berdoa, yang satu tidak berdoa, berbeda juga. Nah, kemudian perkara yang sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan kada apa-apa. Tapi mungkawa sayangnya ditinggalkan. Nah, kayak itu. Kita hari ini sembahyang asar misalnya, kita sholat sunnah, alhamdulillah. Bagi yang kada sholat sunnah asar, inya kada mungkin mengulangi hari untuk bisa mengerjakan kembali sunnah ini. Kita nggak bisa mengembalikan walau sesaat waktu kita, kesempatan untuk beribadah itu nggak bisa. Nah, mumpung kita diberi waktu oleh Allah, masih sehat, masih diberi umur, nah itu berarti tandanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempatnya kita bercocok tanam, dan kita akan memetik hasilnya, panennya di mana? Di akhirat. Nah, begitu juga dengan bersedekah. Karena kata Nabi Muhammad SAW di dalam kitab hadis ini, ada nanti dikatakan orang itu seberkaan sugih, kada kawa lagi nerima sedekah. Nah, jangan sampai waktu hilang kesempatan untuk bersedekah, kita kada kawa lagi bersedekah. Karena ujarnya akhir zaman kayak tuh berataan sugih, sehingga nang tukang terima sedekah ini kada ada lagi. Kita ini alhamdulillah lah di jalan-jalan orang minta wakaf. Itu kesempatan bagi kita sebenarnya untuk sama-sama membantu. Bisa itu membantu kebakaran kah, pembangunan pondok pesantren kah, pembangunan masjid misalnya. Bahkan di dalam hadis Nabi ada mengatakan, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu khasran fil jannah." Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Tapi ini mungkin terlalu berat nih. Enggak sedikit tuh duitnya membangun satu masjid. Lalu bagaimana? Kata Nabi, "Mambana masjidan lillah." Dalam hadis lain, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, lau kamab sahih qittatin au asghar, walaupun hanya sekecil sarang burung atau lebih kecil dari itu, kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Memang jauh sih perbandingannya, tapi yang menciptakan ini Allah al-musawwir, yang maha indah, yang membuatkan rumah pada kita, pastilah
Berbeda dengan rumah yang ada di dunia ini, beda. Allah yang maha indah, maha cantik pasti membuat yang luar biasa bagi kita. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mengutip hadis. Di antaranya yaitu Rasulullah bersabda, "Tasaddaqu fa inna shadaqata fikakukum minan nar." Rawahu Tabrani. Bersedekahlah kamu, kata Nabi, karena sedekah itu sebagai pelepasmu daripada api neraka. Jadi bersedekah itu banyak keutamaan, banyak sekali fadail manfaatnya. Salah satunya membebaskan kita dari api neraka. Kemudian lagi apa manfaatnya? Salah satu penyebab terkabulnya doa sedekah. Yang menjadi sebab dosa kita diampuni sedekah. Yang menjadi sebab kita terhindar dari bala bencana musibah adalah sedekah. Kata Nabi, "Bakiru bis sadaqati fa innal balaa la yatakhatta'u sadaqah." Bersegeralah bersedekah karena sedekah itu dapat mencegah bala. Bala apa saja lah. Kita ini hidup menjalani dua takdir, dua macam takdir. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Mubram itu maksudnya sesuatu yang pasti dan kadang-kadang diubah lagi. Contohnya di mana, kapan dan bagaimana kita meninggal itu rahasia Allah. Walau bagaimanapun kita lari menghindari kematian, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dalam Quran gitu. Yang mana engkau lari dari kematian, pasti dia akan menjemputmu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tegaskan, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun engkau bersembunyi di rumah yang ketat dikawal dengan beribu prajurit, tetap kematian akan datang kepadamu, tidak bisa kita menghindarinya. Dan kematian ini kadang berbau. Kalau misalnya nang anom aku nih talambatnya mati, kada masti. Kada dia suah terdengar malaikat maut ku kiting-kuting bawa akta, wani tak anom kakaina gin mati. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu jadwal kematian seseorang kecuali Allah memerintahkannya. Si anu di ujung dunia sini kayak itu. Lalu ada pertanyaan kayak pajar malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawa, misalkan syuting ada di Indonesia, syuting ada di Sungai Malang, Seikung ada di Australia. Kayak apa? Misalnya nih lampu nih, banyak lampu di masjid nih. Katik hasak ringnya mati bertahan. Kuasa Allah ya, tidak ada yang mustahil. Nah, jadi kematian itu termasuk takdir mubram. Kemudian ada juga takdir mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung kita. Memang yang namanya mati, jodoh, rezeki itu Allah sudah tentukan. Tetapi gini, ketika kita berusaha, kata Allah, rezeki kamu hari ini 10.000. Ya sudah, pasti itu sampai lawan kita. Kadang mungkin ada pembatas kita mendapat rezeki itu, kadang ada yang kawan menghalat itu. Kalau memang rezeki kita kadang mungkin tak tukar. Tetapi di situ ada juga namanya rezeki ikhtiar. Inya bagiat lagi. Nah ini tergantung inya. Bagiat laginya mencari. Maka insya Allah rezekinya lebih banyak. Bukan berarti dia merubah takdir, bukan. Cuman Allah akan memberikan rezeki karena ikhtiarnya. Jadi rezeki itu macam-macam. Ada rezeki yang datang karena berusaha bagiat. Ada rezeki yang datang karena kawin. Nah, jadi jangan khawatir jatuh miskin kalau kawin. Itu ada Allah yang menjaminnya. Tapi iblis justru membuat kita cemas. Biasanya gitu kalau orang mau kawin tuh kurang.
je iblis, supaya orang ini kada kawin. Karena kata iblis kalau orang ini kawin otomatis bertambah umat Nabi Muhammad SAW. Nah jadi sudah ada pendapatan segera karena fitnah akhir zaman ini sangat berat. Lalakian bibinian pergaulannya sangat-sangat dekat itu biasa gitu nah. Bejejapayan tuh biasa. Ya Allah. Anak muda zaman sekarang gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita kada kayak itu. Anaknya menjadi anak yang soleh. Auratnya ditutup. Karena apabila perempuan itu keluar satu langkah saja dari rumah tidak memakai tudung kepala atau jilbab, maka sebenarnya satu langkah pula orang tuanya menuju neraka. Kalau anak itu belum kawin, maka yang menanggungnya kuitannya, dosanya. Tapi memang sudah kawin ditanggung oleh suaminya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh kurma. Maka jika tidak dapat maka sepatah kata yang baik. Nah, oleh karena itu sedekah itu bukan hanya yang bersifat duit. Sedekah itu bisa kita berikan, misalnya tetangga kesusahan kita bantu dengan tenaga, itu sedekah. Dengan pemikiran, misalnya ada suatu masalah kemudian kita berikan solusi yang baik, itu pun sedekah. Bahkan senyum pun kata Nabi sedekah. Tabassam li akhika shadaqah. Tersenyum kepada saudaramu yang lain adalah sedekah. Kemudian di dalam hadis lain Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau menganggap remeh suatu kebaikan walaupun itu engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah. Senyum itu menular. Sebaliknya merangut aja orang. Tapi ingat pada tempatnya juga senyum. Kada beharianan senyum je. Rabah pada sepeda motor senyum. KWC senyum. Mau nih je orang. Nah. Jadi disesuaikan juga tempatnya. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-shadaqatu tamna'u maitatassu. Sedekah itu dapat menolak mati nang kada baik, su'ul khatimah. Nah, ada kalau ceritanya seorang pelacur yang sudah begitu lama maksiat, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah. Kemudian dia lewat di padang pasir gitu, melihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia merasa anjing itu lebih suci dari dirinya karena sangat hina gitu. Akhirnya dia ambil sepatunya, di situ ada sumur. Kemudian dengan mulutnya sepatu tadi dia buat jadi gayung untuk meraih air yang ada di sumur. Kemudian dikasihlah ke itu anjing minum. Akhirnya apa? Allah ampuni dosanya karena kesungguhan taubatnya. Sebaliknya ada juga orang yang ahli ibadah, orangnya sholat malam iya, sholat tahajud mantap banget nih, puasa Senin Kamis. Tapi apa gawiannya? Ngurung kucing di rumah. Nyangkanya ngurung kucing tadi dimakani, diminumi kada apa-apa. Dimari makani kada, pas 3 hari meninggal. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia di dalam api neraka. Jadi kita sebagai umat Islam ini dituntut untuk 2 hal, yaitu baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan lawan manusia.
Kadakawa sembahyangnya aja baik, tapi lawan masyarakat kita kadakawa baik. Makanya di dalam hadis di penghujung di sini ada juga dikatakan seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja, orangnya kada alim, kada harat ibadahnya, tapi inya dermawan, habibullah, kata Rasul. Inya adalah kekasih Allah. Sebaliknya ada orang yang abid, ahli ibadah, tapi as-sakhi, pemalar. Inya adalah aduwullah, musuhnya Allah. Berarti inya kada mengamalkan dari ibadahnya tadi. Karena ibadah itu kalau memang baik dia kerjakan betul-betul, maka akan membentuk karakter yang baik bagi tubuhnya. Contohnya sembahyang. Kita sujud. Bayangkan posisi kepala yang sangat kita hormati sejajar dengan kaki. Pelajarannya apa? Kita disuruh merendah. Kalaupun kita kaya, kekayaan datangnya dari Allah. Kalaupun kita berilmu, itu titipan dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Maka kalau kita punya kelebihan, banyak kelebihan, tetaplah harus rendah hati. Kada boleh sombong. Di dalam sholat juga kita diajarkan berjamaah gitu kan. Nggak ada perbedaan antara orang yang berpangkat dengan orang biasa, nggak ada perbedaan, sama barisnya kayak itu, sujudnya kayak itu sama, nggak ada perbedaan. Nang kulit putih, nang bungas, nang kada bungas, nang tinggi, nang rendah, sama posisinya dalam sholat kayak itu, kada ada perbedaan di hadapan Allah kecuali takwanya. Nah, jadi ibadah yang baik akan membuat akhlak yang baik. Puasa kita disuruh apa? Buat jujur. Bapak dah puasa sekalinya ngehopme di belakang kita. Bapak dah puasa sekalinya wayah budu minum hapuna. Itu kita belajar jujur. Nggak ada yang ngawasin selain Allah. Berarti melatih sifat jujur. Zakat Allah ngajarin kepada kita buat saling berbagi. Ya, saling berbagi. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi wa innama yastazillul mu'minu yaumal qiyamati fi zilli shadaqati." Sedekah itu dapat menghindarkan orang dari panasnya kubur. Siksa kubur itu luar biasa. Semua kita pasti akan dihadapkan dengan itu. Makanya doa Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, wahai suamiku, doakan aku agar terbebas daripada fitnah kubur." Makanya di dalam sholat itu ada kalau doa sebelum salam itu, "Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal." Itu doanya mungkin baca. Nah, itu sunnah dibaca sebelum salam. Kita berlindung kepada Allah daripada fitnah atau azab kubur. Makanya di dalam kisah di sini juga ada dikatakan ya, bahwasanya ketika orang itu ahli sedekah meninggal, maka bumi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosanya karena kedermawannya di dunia." Sebaliknya orang nang pamalar, apa doa bumi kepada Allah, "Wahai Allah, tolaklah dia dari surga sebagaimana ia menolak tangan orang yang meminta-minta." Nah, kemudian lagi di dalam hadis lain, di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya dermawan itu adalah salah satu pohon yang ada di surga. Dan dahannya menjuntai ke dunia. Maka siapa yang dermawan akan meraih dahan pohon dermawan tadi. Dan pohon dermawan akan menyeret si dermawan tadi ke dalam surga. Sebaliknya pohon pelit itu ada di dalam api neraka yang menjuntai dahannya ke dunia. Dan barang siapa yang berpegang kepada sifat pelit,
maka akan diseret kepada neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian orang yang bersedekah tadi akan bernaung di bawah naungan sedekahnya di akhirat, di padang mahsyar. Karena padang mahsyar itu kan katanya panas sekali. Bayangkan jarak matahari hanya beberapa jengkal, kita duduk bersap-sap di tanah yang tandus. Tidak ada naungan kecuali amal kita. Dan bahkan rupa kita waktu itu macam-macam lah. Ada yang suka makan riba, jadi seperti babi buncit. Ada yang poligami tapi nggak adil, miring-miring jalannya. Beneran itu. Macam-macam rupanya tergantung amal kita di dunia. Nah, dia akan dinaungi oleh naungan sedekahnya. Begitu juga dengan orang yang berkurban di hari raya kurban, maka nanti dia akan menunggangi hewan yang dia kurbankan di dunia, sapi. Jadi ada pertanyaan lah, mun aku nih asa hendak lakas masuk surga, nah aku bakurban harimau aja nah. Saya kira lakas aja laju aja buka harimau tak ke surga. Tapi kita lihat dulu, harimau kada sah dikurbankan. Nah, mulai dikurbankan unta, sapi, kambing. Ada syariat yang membolehkan. Nah, ini sudah lewat 26 menit, amanah semalam 30 menit aja. Sedikit lagi lah. Jadi ada kisah nih di dalam kitab ini juga, bahwasanya ada seorang perempuan yang waktu makan nih, tiba-tiba datang orang minta-minta, belum makan juga. Akhirnya apa? Nang hendak disuapnya tadi dijulungnya. Nah, marah habisan pian. Akhirnya apa? Si wanita tadi punya anak, sedang main-main di lapangan, tiba-tiba diterkam sama serigala. Akhirnya ibu tadi teriak, anakku, anakku. Wajarlah, panik lah kita gini, panik. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikatnya untuk menghentikan serigala tadi dan melepaskannya dari si mulut serigala tadi. Dan malaikat tadi berkata, sesungguhnya Allah mengirim salam kepadamu, dan inilah balasan daripada suapan nasi yang engkau berikan kepada orang tadi, sehingga kada jadi. Nah, jadi sedekah tadi kan kata kita tadi mencegah bala musibah yang tidak kita inginkan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulun bacakan saja artinya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 macam amal yang akan terus dapat pahala oleh seorang hamba yang di dalam kubur. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian orang yang mengalirkan sungai, maksudnya membuat jalan gasan perairan agar kehidupan masyarakat ini nyaman. Itu juga terus mengalir pahalanya. Kemudian orang yang menggali sumur, karena meskipun beliau sudah meninggal, barangkali ada yang mengambil manfaat, dapat minum, dapat juga pahala di akhirat. Kemudian orang yang menanam pohon kurma, atau bukan pohon kurma wadah kita, apa saja pohon buah nang buah nang baik, selama pohon itu bisa menaungi orang, pahalanya kita dapat meskipun kita sudah meninggal dunia. Buahnya dipetik, orang makan nyaman, kita pun mendapat pahalanya. Nah, kemudian orang yang mewariskan Quran. Quran itu kira-kira 10 tahun masih ya tahan. Berapa banyak orang yang membaca Quran dengan sebab Quran yang kita sedekahkan di masjid, maka sebanyak itu pahalanya mengalir ke kubur kita. Jadi begini, ini bukan berarti ulun membandingkan pahala ya. Cuman gini, kita bersedekah 50.000 ke orang. Orang tadi sembahyang. Selama dia dapat beribadah dengan makanan yang kita beri, maka kita pun dapat pahala. Tapi ngarannya kanyang itu berbatas. Ya kalau lah. Berbeda 50.000 kita tukarakan Quran, kita anak di masjid. Berapa puluh tahun baru hancur Quran itu, maka selama itu kita dapat pahala. Ya. Tapi sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ikhlas.
Jangan sampai sedekah tadi kita barengi dengan ingin dipuji orang misalnya, supaya disambat orang ahli dermawan. Jangan. Kita harus tulus ibadah kita hanya karena Allah, bukan untuk dipuji makhluk menjadi hamba yang dermawan, tidak perlu. Urusan ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, barangkali ini dulu pula yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulun mohon maaf jika terdapat kesalahan kekurangan dari penyampaian ulun atau yang menyinggungkah misalnya ada nyaman di hati pian, mohon dimaafkan. Ulun akhiri dengan ucapan wabillahi hidayati wa taufiq wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.